Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmit Ahmad. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Untuk kali ini, saya akan membahas deret aritmetika. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan pengertian deret aritmetika, kemudian dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika. Nah, deret aritmetika adalah jumlah dari suku-suku pada suatu barisan aritmetika. Jika barisan adalah angka dengan pola penambahan atau pengurangan yang tetap, deret adalah hasil dari menjumlahkan semua angka-angka dalam barisan tersebut. Adapun rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Kemudian, jika tidak diketahui nilai UN-nya atau suku terakhirnya, maka bisa dikembangkan menjadi Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1B. Contohnya, tentukan jumlah 100 bilangan bulat pertama. Jadi, bilangan bulat pertama kita mulai dari 1 ya. Bilangan bulat positif pertama. Ya, di sini ya, tentukan jumlah 100 bilangan bulat positif pertama. Jadi kita mulai dari 1. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan barisan tadi pemisahnya adalah koma, kalau misalkan dia deret, maka pemisahnya adalah tambah sampai 100. Kalau misalkan kita tidak menggunakan rumus, sebenarnya ini bisa dikerjakan ya. Misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah misalkan 98, 99 ditambah 100. Nah, ini bisa dijumlah 1 ditambah 100 sama dengan 101. Kemudian 2 ditambah 99 juga sama-sama 101. Kemudian 3 ditambah 98 juga 101. 101 ini diperoleh dari dua angka yang dijumlahkan. Artinya 1 sampai 100 membentuk berapa pasang? 50 pasang. Jadi bisa dituliskan 50 dikali 101. Jadi 5050. Ya, seperti ini ya. Ini masih kelihatan mudah karena dia dari 1 sampai 100, kemudian bedanya adalah 1. Bedanya adalah 1 dan dia bilangan bulat positif. Bagaimana jika nanti soalnya bukan lagi 1 sampai 100, misalkan bedanya sudah minus 3, dimulai dari minus 7 dan lain sebagainya. Jadi cara ini tetap bisa digunakan, cara seperti ini masih tetap bisa digunakan, tapi untuk mempermudah kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan rumus. Rumusnya tadi Sn n per 2 kali, karena kita ketahui nilai terakhirnya, berarti cukup menggunakan A ditambah UN. Ini kan ada 100, jadi S 100. 100 dibagi 2, A-nya 1, kemudian UN-nya sama dengan 100. Didapat 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian 1 ditambah 100 sama dengan 101. Sama ya. Jadi jawabannya sama-sama 5050. Inilah kira-kira perbedaan jika kita menggunakan manual dengan yang menggunakan rumus ini. Rumus ini pun didapat dari manual ya. Bagaimana jika soalnya lebih kompleks lagi? Nah, selanjutnya contoh 2. Diketahui barisan aritmetika mempunyai suku ketiga bernilai 4. Berarti dia U3. U3 sama dengan 4. Lanjut, suku ke-15. U15 sama dengan 40.
tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti yang dicari adalah S20. Jadi diketahui ini ya, U3, U15. Dari informasi U3 dengan U15 kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya. Jadi kita gunakan U15 sama dengan A ditambah 15 ya. 15 dikurang 1. 15 dikurang 1 sama dengan 14. 14B sama dengan 40. Lanjut U3. A ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 22B sama dengan 4. Kita eliminasi, yang bisa dieliminasi di sini adalah nilai A-nya. A dikurang A, berarti di sini dikurang ya. A dikurang A sama dengan 0. Jadi 14 dikurang 2 sama dengan 12B sama dengan 36. Karena kita mau mencari nilai B-nya, maka masing-masing kita bagi dengan 12. Ini saya bagi dengan 12. Dibagi 12, ruas kiri dibagi 12, maka ruas kanan juga dibagi 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1, 1B. Kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3. Setelah diketahui nilai B-nya, kita mencari dulu nilai A-nya. Kenapa A-nya juga dicari? Karena rumus Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1B. Jadi kita harus mengetahui N-nya sudah diketahui. N-nya adalah 20. Kemudian B-nya sudah diketahui. Sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Kita dapat mencari nilai A-nya dengan bantuan U15 atau U3. Di sini saya menggunakan U3 ya. U3 A ditambah 2B sama dengan 4. A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4. A ditambah 6 sama dengan 4. Kita membutuhkan A. Jadi nilai 6 ini harus dihilangkan. Supaya hilang dia dikurangi dengan 6. Maka ruas kanan juga harus dikurangi dengan 6. Sehingga didapat nilainya 6 dikurang 6 sama dengan 0, jadi bersisa A. Kemudian 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Nah, sekarang diketahui nilai A dan nilai B. Kita masukkan ke rumusnya. N-nya sama dengan 20 per 2 dalam kurung 2 kali A-nya sama dengan minus 2. Ini 20 dikurang 1 kali B-nya sama dengan 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Ditambah 20 dikurang 1 sama dengan 19. 19 dikali 3. Lanjut. 10 minus 4 ditambah 19 kali 3 sama dengan 57. 10 minus 4 ditambah 57 sama dengan 53. Maka 10 kali 53 sama dengan 530. Ini adalah jumlah suku 20 suku pertama deret aritmetika tersebut. Oke, bagaimana? Kita coba lagi ya di satu soal selanjutnya. Nah ini, diketahui jumlah N suku pertama aritmetika. Minus 5 ditambah minus 1 ditambah 3 adalah 130. Jadi ini kita sudah mengetahui Sn-nya.
kita ketahui SN-nya. SN-nya sama dengan 130. Kemudian dari informasi dari deret ini kita ketahui A-nya. A-nya suku pertamanya adalah minus 5. Informasi yang bisa kita gunakan lagi adalah kita bisa mengetahui nilai B-nya atau selisihnya. Selisihnya itu minus 1 dikurang minus 5. Minus 1 dikurang minus 5 itu sama dengan positif 4. Ada lagi informasi sepertinya cukup ya. Kemudian tentukan banyaknya suku pada deret tersebut. Jadi minus 5 ditambah minus 1 tambah 3 sampai seterusnya jumlahnya adalah 130. Maka masukkan saja nilainya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 B. Oke, lanjut. N per 2 diketahui nilai A-nya 2 kali minus 5. Lanjut, ditambah N dikurang 1 B. B-nya adalah 4. Ini sama dengan 130. Oke. Nah, ini 2 kita bisa kali ya di sini, masing-masing dikali 2. Ruas kiri dikali 2, maka ruas kiri juga dikali 2. Jadi hasilnya N per N dalam kurung 2 bagi 2 1 ya. N 2 kali 15 sama dengan minus 10. Ditambah 4 kali N 4N. 4 kali minus 1 sama dengan minus 4. Sama dengan, ini dikali 2, jadi hasilnya sama dengan 260. Lanjut, kita sederhanakan dulu. 4N, kemudian minus 10 dikurang 4. Minus 10 dikurang 4 sama dengan minus 14. Sama dengan 260. Lanjut, kita kali masuk. 4 kali 4, N dikali 4N sama dengan 4N pangkat 2. Dikurang N kali 14 sama dengan 14N. Sama dengan 260. Nah, kita mau jadikan bagian ruas kanannya sama dengan 0. Jadi semuanya dikurangi dengan 260. Jadi di sini kita masukkan 4 N pangkat 2 dikurang 14N dikurang 260 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan 2. Jadi masing-masing dibagi 2. 2N pangkat 2 dikurang 14N 14 dibagi 2 sama dengan 7N. Kemudian di sini 260 dibagi 2 sama dengan 130. Kemudian kita faktorkan. Karena ada 2 di sini, ada 2, maka berapa kali berapa hasilnya sama dengan 130. Kemudian jika dijumlahkan, jadi seperti ini ya. 2, berapa dikali berapa hasilnya? 130. Bisa saja 1 kali 130. Atau bisa juga 13 dikali 1. Nah, di sini hasilnya ini di sini 10, kemudian di sini 13 ya. Kemudian minus di sini positif. Kalau kalian kalikan, maka kembali lagi ke posisi semula.
Jadi 2n kali n pangkat 2. 2n kali minus 10, 20, minus 20. Kemudian 13 kali n sama dengan 13. Minus 20 ditambah 13 sama dengan minus 7n. Selanjutnya, jadi kita mempunyai 2n di sini. N yang pertama, 2n ditambah 13 sama dengan 0. Jadi 2n sama dengan minus 13. Ini sudah pasti tidak benar ya, karena tidak ada n yang negatif. Berarti walaupun kita tidak mencari lagi nilainya, tapi sudah bisa kita pastikan bahwa ini tidak memenuhi. Karena hasilnya nanti negatif. Lanjut, n yang kedua. N dikurang 10 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai n. Ini minus 10 supaya jadi 0 dijumlahkan dengan ini minus 10 supaya jadi 0 ditambah 10. Maka ruas kanannya juga harus ditambah dengan 10. Maka didapat nilai 0 tambah 10 sama dengan 10. Sehingga banyaknya suku pada deret tersebut adalah 10 suku. Oke, bagaimana? Jika sudah diketahui contoh 3-nya, maka kita lanjut ke contoh 4. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Tentukan jumlah bilangan bulat antara 7 dan 90 yang tidak habis dibagi 6. Tentu kita bisa menggunakan deret aritmetika untuk soal seperti ini. Untuk latihan kalian bisa menyelesaikan soal ini dan bisa kalian isi kolom di bawah ini jika kalian yakin bahwa jawaban kalian sudah benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.